Sebenarnya untuk yang paling sulit itu banyak, cuma, yang tersulit untuk aku itu adalah di saat anak aku itu nanya, "Mommy mana?" Terus kayak dia bilang, "Pengen ke rumah mommy." Terus, sebenarnya untuk yang paling sulit itu banyak, cuma, yang tersulit untuk aku itu adalah di saat anak aku itu nanya, "Mommy mana?" Terus kayak dia bilang, "Pengen ke rumah mommy." Terus, Pengen sama mommy. iya, terus kayak yang paling sulit juga adalah dia harus menerima kondisi yang nggak seharusnya dia terima. Terus kayak, yang lebih sulit juga itu adalah kayak aku harus jadi seorang ibu yang penyayang dan bapak yang tegas di waktu yang sama gitu, dan itu lumayan yang paling sulitnya sih adalah kayak kadang aku juga suka kaget karena kejadian seperti ini yang nggak seharusnya anak aku rasain gitu. Jadi, itu sih menurut aku yang paling sulit adalah harus memberikan kondisi yang seharusnya nggak dia terima. Oh, yang berubah itu banyak banget sih. Maksudnya dari sisi, kedewasaan itu aku juga udah bisa pede, bisa bilang aku bisa lebih dewasa daripada yang sebelum-sebelumnya. Terus juga mungkin lebih bisa sabar dalam menghadapi segala hal, terutama masalah. Dan mungkin lebih bisa menurunkan ego dari diri aku sih. Main sama temen lah, atau mungkin kayak beli sesuatu yang aku mau lah, atau mungkin kayak keinginan-keinginan yang aku mau itu udah aku kayak disisihkan gitu loh. Jadi aku lebih fokus ke anak aku sama keluarga sih. Memang Audi lebih dewasa dalam mengambil keputusan, terus biasanya pulang malam, sekarang pulangnya lebih cepat karena katanya kangen sama anaknya. Terus ya pokoknya banyak berubah Audi, alhamdulillah. Momen terendah as a single parent itu adalah kita realize kalau misalnya ini tuh belum terjadi kepada aku, dan aku juga realize kalau ini itu terjadi juga kepada anak aku yang nggak seharusnya dia rasain. Dan yang terendah lagi itu kayak realize aja gitu bahwa itu terjadi sama aku, yang nggak pernah terlintas sih di otak aku bahwa perceraian itu ternyata benar-benar terjadi gitu. Ketakutan terbesar as a single parent saat anak aku udah ngerti apa artinya divorce atau perceraian, dan aku nggak tahu gimana reaksinya dia nanti setelah dia udah mengerti kondisinya. Itu sih hal terbesar yang paling aku takutin. Aku nggak tahu maksudnya dia akan bereaksi seperti apa, entah dia emosi atau kesel sama aku mungkin, atau mungkin dia juga bisa lebih mengerti dengan kondisinya dia sekarang. Dan terutama dari segi kesehatan dia sih yang paling aku concern, yang paling aku takutin juga. Kalau misalnya dia sakit atau kayak demam atau apapun itu aku juga suka panik dan kadang suka bingung juga gitu. Dan di sisi lain juga itu aku juga kan masih sebagai anak pertama, aku juga harus masih punya tanggung jawab juga untuk keluarga aku, terutama bunda, ayah, dan adik-adik aku juga kan. Udah kakak fokus dulu sama kakak dan keluarga. Kalau bunda mah insya Allah bisa, jangan sampai bunda jadi bebannya kakak. Enggak dong, kan bunda sama ayah kan bukan beban, jadi nggak apa-apa. Apa ya, lagi terlalu banyak masalah yang terjadi, jadi aku kadang suka
lepas emosi gitu sih. Either itu ke bunda atau ke anak aku. Sampai kayak aku sempet susah untuk mengontrol emosi sih. Jadi kadang aku lagi cerita sama bunda, terus kadang-kadang aku juga suka saat bunda ngasih masukan, aku suka nggak setuju gitu sama apa yang bunda kasih. Jadinya kayak suka agak cekcok gitu sih antara aku sama bunda. Tapi aku tahu banget maksudnya apa yang bunda saranin itu adalah yang terbaik buat aku juga dan terutama buat keluarga aku sih. Sebenarnya tuh banyak sih hal yang aku pengen kejar, yang aku pengen milikin. Tapi karena keadaan sekarang itu adalah menurut aku lumayan berat juga karena kebutuhan anak aku kan untuk sekarang aja udah lumayan besar gitu loh. Apalagi nanti ke depannya dia harus ada SD, SMP, SMA sampai kuliah, dan itu juga menurut aku agak berat sih jujur. Maksudnya agak dari segi financialnya juga harus aku jaga banget. That's why aku harus nurunin ego akunya juga dari apa yang aku mau, apa yang aku butuh. Itu harus aku lebih sisihin sih. Jadi aku lebih fokus prioritasnya itu ke anakku dan keluarga aku sih. Terima kasih kakak udah menjadi anak yang lebih dewasa, anak yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya kakak. Kamu support bunda, support anak kamu, dan kamu kuat ngelewatin semua ini. Bunda bangga sama kamu, Kak. Justru aku mau bilang ke bunda thank you banget. Kalau nggak ada bunda mungkin aku nggak bisa sekuat sekarang dan nggak bisa sedewasa sekarang. Karena bunda yang selalu support aku juga dalam hal apapun, dari masalah keluarga atau mungkin masalah kerjaan atau mungkin masalah teman-teman aku juga. Bunda selalu support, dan aku juga pengen minta maaf juga karena aku udah banyak banget melakukan kesalahan yang mungkin sampai sekarang aku belum bisa memaafkan kesalahan aku sendiri dan membebani bunda sama ayah. Jadi, dan aku sekarang udah sadar juga bahwa tanggung jawab aku sekarang itu sudah cukup besar karena ada anak aku juga. Makanya aku janji untuk memberikan perlindungan yang terbaik untuk terutama anak aku dan bunda dan ayah dan adik-adik aku juga.